الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم, lanjutkan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bil aqidati wasithiyah min majmu'il fatawa Ibnu Qasim fi faslil kalami 'ala al-ma'iyyati. Qala wa kullu hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah subhanahu min man annahu fawqa al-'arsy wa annahu ma'ana haqqun min annahu fawqa al-'arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqatihi wa la yahtaju ila tahrifin walakin yusana 'anil dzununi al-kadzibati. Yusanu marfu. Kenapa mansub? 'Anil dzununi Walakin yusanu yusanu 'anil dzununi al-kadzibati. Terus. Wa qala fil fatwa al-hamawiyyah min al-majmu'il madhkuri wa jama'ul amri fi dhalik anna al-kitaba was sunnata yahsulu minhuma kamalul huda wan nuri liman tadabbara kitaballahi wa sunnata nabiyhi wa qasada ittiba'al haqqi wa arada an tahrifil kalimi an mawadi'ihi wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi. Wala yahsibul hasibu anna syai'an min zalika yunaqidu ba'dahu ba'dan Al-batta. Mislu an ayyakula al-qail ma fil kitabi was sunnati man anna Allah min anna Allah fawqa al-'arsy yukhalifuhu adh-dhahiru min qawlihi wa huwa ma'akum wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila salati fa inna Allaha qibala wajhihi wa nahu zalik wa inna hadha walatun wa zalika anna Allaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqa al-'arsy haqiqatan kama jama'a Allahu bainahuma fi qawlihi subhanahu ta'ala huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Fakhbara annahu fawqa al-'arsy ya'lamu kulla syai'in wa huwa ma'ana aina ma kunna kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsil aw'al wallahu fawqa al-'arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Kemudian musannif menukil dari ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana ada di Al-Aqidah Wasithiyah. Kata beliau, wa kullu hadza, dari apa yang sebelumnya membahas tentang sifat ma'iyah dan sifat ulu. Kata beliau, semuanya ini kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allah subhanahu min annahu fawqa al-'arsy wa annahu ma'ana, ini semua
haqqun ala haqiqatihi, yaitu sabit. Ya. Bahwa tetap terhadap di atas hakikatnya, la yahtaju ila tahrifin, dan tidak butuh kepada tahrif, dipalingkan mananya tanpa ada dalil. Walakin, akan tetapi hal seperti ini dijaga dari sangkaan-sangkaan yang dusta. Ya. Sangkaan-sangkaan yang dusta. Jadi hal seperti ini, kata beliau, ini semuanya benar untuk Allah Subhanahu wa taala di atas hakikatnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga dari sangkaan-sangkaan dusta, seperti disebutkan dari lanjutannya ini. Sangkaan bahwasanya ketika Allah sebutkan fis sama, kita menjaga sangkaan bahwasanya Allah di dalam langit. Ya. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala di langit. Ini yang menjadi kewajiban kita, bahwasanya Allah di atas langit. Dan kita menjaga dari sangkaan-sangkaan ketika kita tafsirkan bahwasanya ketika Allah sebutkan fis sama, yaitu kita sangka Allah di mana? Di dalam langit. Ya, seperti itu. Sama juga dengan ini. Ketika Allah sebutkan Allah bersama kita, maka kita jaga dari sangkaan-sangkaan batil yang dusta. Ketika disebutkan Allah bersama kita, maka kita menyangka Allah bersama kita zatnya di bumi. Tidak. Tapi Allah bersama kita secara hakikat, dan bersama itu Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Itu maknanya. Kata beliau, kemudian menukil lagi dari ucapan Ibnu Taimiyah di Fatawa Al-Hamawiyah. Kata beliau, yang mengumpulkan perkara pada hal tersebut bahwasanya Al-Quran dan Sunnah, yaitu mencakup dari keduanya kesempurnaan, petunjuk dan cahaya, tapi untuk orang-orang yang mentadabburi Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Demikian pula untuk orang-orang yang memaksudkan memang mengikuti Al-Haq. Jadi bagaimana kita bisa menyimpulkan dua sifat ini? Iya, bahwasanya semuanya ini adalah hak, Allah bersama makhluknya, kemudian Allah tinggi atasnya, itu ada semua dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi untuk orang-orang yang mau mentadabburi, artinya ayat yang menunjukkan hal tersebut dibaca, dilihat maknanya, dan seorang yang mentadabburinya memaksudkan untuk mengikuti al-haq, tidak untuk mencari takwil. Apalagi kemudian wa'arada an tahrifil kalimi an mawa'id, dan dia berpaling dari memalingkan kalimat dari tempatnya, maksudnya dari zahirnya. Wal ilhadi fi asma'illahi wa ayati, dan dia juga berpaling dari ilhad pada nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah lewat. Jadi ini maknanya. Kalau mau tahu hakikat dari dua sifat itu, maka ada dalam Al-Quran, maka tadabburi, dan maksudkan engkau mentadabburi itu dengan mencari al-haq. Kata beliau, wala yahsibul hasibu, dan tidak akan disangka orang yang menyangka, anna syai'an min dzalika yunaqidu ba'duhu ba'dun albattah. Tidak akan disangka orang menyangka bahwasanya sesuatu dari hal tersebut, maksudnya dari kitab dan sunnah ini, sebagiannya ini kontradiksi dengan sebagian yang lain sama sekali. Tidak disangka sama sekali bahwasanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang saling bertolak belakang. Satunya bilang iya, satunya bilang tidak. Tidak ada. Contohnya, mislu ayyakul al-qail, seperti kalau orang katakan ma fil kitab wa sunnah min anna Allah fawqa al-arsh. Orang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah bahwasanya Allah itu di atas arsy-Nya. Yukhalifu zahir min qawlihi, yang menyelisihi zahirnya, karena zahirnya menyelisih dari hal tersebut, dari ucapan Allah wa huwa ma'akum, wa qawluhu idza qama ahadukum ila sholati fa inna Allaha qibala wajhi. Maksudnya Allah di atas kita. Ini sudah terangkan toh? Apa maksud qibala wajhi? Di hadapan
Jadi kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah di atas melihat kita. Kita hadapkan wajah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa nahnu dzalik fa inna hadha ghalat." Iya. Jadi tidak bisa kita katakan Allah ini tidak di atas arsy. Kenapa? Karena Allah itu di mana? Bersama kita. Iya. Allah bersama kita. Kata beliau, "Wadzalika anna Allah ma'ana haqiqatan." Demikian itu karena kita tetapkan Allah bersama kita secara hakikat dan Allah juga di atas arsy secara hakikat. Jadi tidak ada bertolak belakang dari dua sifat ini. Allah tinggi di atas arsy-Nya dan Allah bersama kita. Tidak ada. Kata beliau, "Kama jama'a Allah bainahuma fi qoulihi." Karena Allah sendiri mengumpulkan dua sifat itu dalam satu ayat. "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy." Ini penetapan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, zatnya. Kemudian ya'lamu ma yalju fil ard, dan bersama ketinggian Allah dia tahu apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama', apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama itu Allah juga bersama kalian dari ilmunya juga. Allah tinggi di atas dan Allah tahu apa yang ada di langit, apa yang tumbuh, apa yang turun masuk ke bumi, apa yang muncul dari bumi. Allah tahu. Demikian pula Allah tahu dari perbuatan-perbuatan kita. Allah melihat, memperhatikan, mengawasi. Ya, inilah makna dari sifat Allah bersama kita. Ya. Kata beliau, "Wallahu bima ta'maluna basir." Terlebih lagi Allah melihat dari apa yang kita lakukan. Ya. Melihat dari apa yang kita lakukan. Bersama itu Allah di mana? Di atas. Iya, bersama itu Allah di atas. Jadi tidak ada kontradiksi kalau dikatakan Allah bersama kita zatnya, sedangkan Allah di mana? Di atas arsy juga zatnya. Ya, ini ada ucapan yang seperti itu. Karena berkaitan tentang sifat ulu dan ma'iyah itu ada 4 kelompok. Salah satunya ini mengatakan Allah di atas zatnya, di bumi juga zatnya. Iya. Ini mengharuskan keharusan yang batin. Kata dia, fa akhbar annahu fawqa arsy. Allah mengkhabarkan di atas arsy-Nya, ya'lamu kulla syai', dan dia tahu segala sesuatu. Wa huwa ma'ana. Bersama itu Allah bersama kita. Iya. Aina ma kun, sebagaimana dimanapun kita berada, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil aw'al, wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Iya. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah di atas arsy-Nya dan dia mengetahui apa yang kalian berada di atasnya, yaitu perbuatan kalian. Bersama itu Allah di mana? Ya, maka dari sinilah kita ketahui makna ma'iyah itu apa? Apa yang kita terangkan sebelumnya. Ya, dari ma'iyah 'ammah atau ma'iyah khassah. Iya. Kita tetapkan bersama itu, tetapkan Allah zatnya di mana? Di atas arsy. Tinggi di atas arsy. Ini makna dari ucapan musannif untuk mendukung dari apa yang sebelumnya tentang penetapan dua sifat itu yang disangka saling bertolak belakang. Baik. Wa'alam anna tafsir al-ma'iyyati bi zahiriha 'ala al-haqiqati al-la'iqati billahi ta'ala la yunaqidu ma sabata min uluwillahi ta'ala li dzatihi 'ala 'arsyihi. Wadzalika min wujuhi salasati. Iya, sekarang beliau akan menjelaskan bahwasanya penafsiran ma'iyah. Iya, secara zahirnya kita tetapkan Allah bersama kita. Kemudian di atas hakikatnya sesuai dengan Allah itu sama sekali tidak ada bertolak belakang, kontradiksi dengan penetapan sifat ulu Allah. Iya, zat Allah di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Ini tidak ada sama sekali tanakut dalam penetapan dua sifat ini. Kata beliau dengan 3 sisi. Yang pertama, al-awwalu anna Allah Ta'ala
جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. Tanaqud ya, simla. Kata beliau yang pertama, ini sudah kita terangkan, bahwasanya Allah mengumpulkan keduanya, yaitu ma'iyah dengan ulu. Linafsihi, untuk zatnya sendiri, satu. Pada kitab Allah Subhanahu wa taala yang jelas, yang suci dari tanaqud. Kontradiksi. Wa ma jama'a Allahu bainahuma, dan apa yang Allah kumpulkan antara keduanya fi kitabihi, pada kitabnya, fala tanaqudha bainahuma. Terlebih Allah kumpulkan dalam satu ayat. Ini pembahasan satu kitab. Terlebih Allah kumpulkan di mana? Dalam satu ayat. Satu ayat. Bukan satu surah. Kalau satu surah mungkin masih terpisah ayatnya. Ini satu ayat. Ada lagi satu surah. Ada lagi satu kitab. Jadi tidak mungkin. Sedangkan Al-Quran itu suci dari yang namanya tanaqud. Tidak ada. Allah lebih tahu terhadap zatnya. Nah. وكل شيء في القرآن تظن فيه تناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر إلى منزله. وكل الأمر itu isim fil amr itu. وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. لا تناقض فيه. لا تناقض فيه. Iya. Kata beliau, dan segala sesuatu pada Al-Quran yang kau sangka padanya ada tanaqud, pada apa yang nampak untukmu. Misalnya kita kadang baca, kita lihat, ini dari mana yang kita pahami ini bertolak belakang. Kenapa di sini bilang begini, di sini bilang tidak. Kata beliau, fatadabbarhu, maka tadabburi dulu. Jangan langsung ambil hukum situ. Lihat. Dari huruf per huruf, susunannya, penyandarannya kemana. Hatta yatabayyana laka, sampai jelas untukmu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah manusia ini mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lawajadu, maka mereka ini akan mendapati padanya perselisihan yang sangat banyak. Wa illa Al-Quran, kalamullah, turun dari Al-Hakim Al-Khabir. Al-Hakim Al-Khabir, memiliki hikmah, Al-Alim. Jadi tidak ada tanaqud sama sekali. Fa illam yatabayyan lak, kalau tidak jelas untukmu, maka fa'alaika bi tariqir rasikhin. Kalau masih saja maka kata beliau, maka engkau menempuh jalan orang-orang yang rasikh pada ilmu, yang mereka mengatakan amanna bih kullun min 'indi rabbina. Kita imani sifat tersebut, dan ini sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kata beliau, wakilil amra ila munzilihi alladhi ya'lamuhu, maka serahkan perkara kepada siapa yang menurunkannya, yang dia mengetahuinya. Wa'lam, dan ketahuilah annal qusura, bahwasanya kekurangan itu pada fi ilmika, pada ilmumu, atau fi fahmika, atau pemahamanmu. Wa annal Qur'an la tanaqud fihi, dan ketahuilah bahwasanya Quran tidak ada dalamnya tanaqud. Jadi seperti itu. Bukan diserahkan kepada akal untuk menafsirkan kiri kanan
Yang mana? Yang mencocoki. وإلى هذا الوجه أشار الشيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. طيب وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن موصل في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز. قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ada ayat di situ? Baca. ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. Iya. Kata beliau demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan semisal dengan kalimat seperti ini. Kata beliau waqad akhbarallahu annahu ma khalqihi ma kaunihi mustawiyan ala arsyihi. Iya, Allah telah mengkhabarkan Allah bersama makhluknya dan dia zatnya di mana? Istiwa di atas arsy. Kemudian menggandengkan dua perkara ini sebagaimana ada dalam surah Al-Hadid. Ya. Itu penyebutan istiwa di awal ayat, kemudian di akhir penyebutan apa? Ma'iyah. Kemudian kata Ibnu Qayyim fa akhbar annahu khalaqas samawati wal ard. Maka Allah mengkhabarkan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Wa annahu istawa ala arsyihi. Dan dia Allah istiwa di atas arsy-Nya. Wa annahu ma khalqihi. Dan mengkhabarkan juga Allah bersama makhluknya yubasiru a'malahum min fawqi arsyihi. Melihat amalan-amalan mereka dan sementara Allah di mana? Tinggi di atas arsy-Nya. Iya, wallahu bima ta'maluna basir. Kama fi hadits al-awal, sebagaimana juga dalam hadis awal, wallahu fawqal arsy yara ma antum alaih. Kata beliau fa'uluhu la yunaqidu ma'iyatahu. Maka sifat ketinggian Allah itu tidak bertolak belakang dengan sifat ma'iyah. Wa ma'iyatuhu la tubtilu 'uluwahu. Dan sifat ma'iyah itu tidak menghapus atau menolak dari sifat ulu Allah SWT. Artinya kalau kita tetapkan ma'iyah, berarti kita harus tolak apa? Sifat ulu. Iya. Dan penetapan sifat ulu ini berselisih dengan apa? Sifat ma'iyah. Tidak ada. Iya. Sifat ma'iyah itu tidak bertolak belakang dengan sifat ulu. Iya. Atau sifat ulu tidak bertolak belakang dengan sifat ma'iyah, dan sifat ma'iyah tidak mengharuskan kita menolak sifat ulu. Tidak ada. Kata beliau bal kilahuma haq. Bahkan keduanya ini sifat yang hak untuk Allah Subhanahu wa taala, sabit untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama. Nah, al-wajhu tsani anna haqiqata ma'na al-ma'iyyati la yunaqidu 'uluwa fal ijtima'u bainahuma mumkinun fi haqqil makhluqi wa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana wa la ya'uddu dhalika tanaqudan wa la yafhamu wa la yu'addu mabni lil majhul. ولا يعد ولا يعد ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض
فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب الأولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم اجتماع في المكان. Iya. Yang kedua kata beliau, hakikat dari makna ma'iyah itu tidak bertolak belakang dengan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Karena berkumpulnya dari dua hal ini itu mungkin pada hak makhluk. Maksudnya bisa kita katakan pada makhluk terdapat padanya dua sifat. Ya? Ma'iyah dan ulu, di atas, tinggi. Kata beliau, fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ya, terus menerus kita berjalan dan bulan ini bersama kami. Jadi bulan punya sifat ma'iyah bersama orang yang jalan, dan dia juga punya sifat apa? Ulu, di atas. Kata beliau, wala yu'addu dzalika tanaqulan, tidak ada hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang bertolak belakang. Tidak ada. Wala yafhamu minhu ahadun, dan tidak ada pula seorang sama sekali seorang yang memahami. Kalau dikatakan seperti ini, dia langsung memahami bahwasanya qamar ini turun di bumi. Tidak ada, pasti langsung bilang kita, ya di atas. Pasti langsung kita bersama, maksudnya antum jalan sambil lihat dia. Antum berjalan diterangi sama bulan. Ya kan? Seperti itu. Pasti itu yang kesana maknanya. Kata beliau, fa idza kana hada mungkin fi haqqil makhluk. Kalau perkara seperti ini mungkin pada makhluk, kata beliau, fa fi haqqil khaliqil muhit bi kulli syai' ma'luhi subhanahu min babil aula. Ini min bab aula. Lebih pantas lagi. Wa dzalika li anna haqiqatul ma'iyyah la tastalzim ijtima' fil makan. Karena demikian itu, karena hakikat dari ma'iyyah itu, kalau dikatakan ma'iyyah, itu tidak mengharuskan apa? Berkumpul pada satu tempat. Baik. Kalau ada yang bilang, ini kan makhluk. Makhluk kan beda dengan Allah. Bagaimana jawabannya? Kalau ada yang bilang, ini kan makhluk. Ya kan? Makhluk itu punya dua sifat, bisa. Kalau ada yang bilang, ini kan di makhluk, dan Allah beda dengan makhluk. Bagaimana kita jawab? Enggak, ini yang aula. Sekarang sebaliknya. Kan itu hak makhluk. Ya kan? Dan hak Allah beda dengan hak makhluk. Bagaimana kita jawab? Walillahil matsalul a'la. Ahsantum. Iya. Kalau ini cocok untuk makhluk, ya kan, karena dia makhluk. Tayyib. Kalau kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersifat sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sudah. Serahkan saja. Walillahil matsalul a'la. Iya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, tinggi. Ya. Jadi tetap tidak bisa kita katakan ini kontradiksi. Tidak. Ya. Kalau kita katakan ini kan makhluk, iya. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala mensifati untuk zatnya sendiri. Dan sifat-sifat Allah itu semua sempurna, tidak ada yang kurang. Ya. Jadi Allah bersifat ma'iyah sesuai dengan kebesarannya, dan Allah sifat ulu sesuai dengan kebesarannya. Sudah. Serahkan saja. Seperti itu. Nah, selesaikan. Satu lagi. Wa ila hadzal wajhi asyara Syekh al-Islam Ibn Taimiyah fil Fatwa Hamawiyah al-Mujalladul Khamis min Majmu'il Fatawa li Ibn Qasim haitsu qala wa dzalika anna kalimatan ma'a fil lughah jadi tanwin anna kalimatan ma'a fil lughati idza atlaqat apa hurufnya itu ma? Apa hurufnya?
fi mahall jarrin mudhaf ilaih. Terus alamatnya? Muqaddar. Ini beda dengan yang saya sebutkan sebelumnya, ya, yang Zaidan. Kalau itu muqaddar pada bab apa? Al-hikayah. Kalau ini pada bab qusida lafzuhu, yang diinginkan lafadznya. Kalau ditakdirkan kalimat lafzul ma'ah, begitu. Lafaz sama kana wa akhwatu. Fa kana itu mubtada, yang diinginkan apa? Lafadznya. Falafzul kana seperti itu. Ya, dibedakan itu dua. Kalau Zaidan itu hikayah, diambil dari atas dipindahkan. Kalau ini qusida lafzuhu, yang dimaksudkan lafadznya, lafadz ma'ah. Jadi dia sama, dia majrur juga karena dia mudhaf ilaih. Nah, jangan ditanwin. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك والله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. Terus selesaikan. وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بك مطلعا عليك ومهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك وهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم اجتماع في المكان. Kata beliau, kepada hal ini itu disyaratkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Kata beliau, demikian itu karena kalimat ma'ah dalam bahasa Arab, kalau dia diitlaqkan, misalnya itlaq ma'ah, ya, tanpa dikoid, itu tidak ada zahirnya yang nampak pada hal tersebut kecuali al-muqaranah mutlaqah, itu mutlatul muqaranah, bersama min ghairi wujubin mumassah, tanpa ada kewajiban bahwasanya bercampur, au muhadza, yaitu setara, enggak juga, an yaminin aw shimalin, dari arah kiri atau arah kanan. Fa idza quyidat, tapi kalau diqaid sudah bima'nan minal ma'ani, dari makna, dengan makna dari makna dallat 'ala al-muqaranah fi dzalikal ma'na, maka ditunjukkan apa yang ditunjukkan oleh makna tersebut bersamaan dengan itu ada muqaranah. Jadi dia bersama, kemudian dari makna umum ada dikatakan bersama. Paham? Kemudian dilihat dari siyaknya, apa yang menunjukkan kebersamaan itu. Apa yang menunjukkan kebersamaan itu. Tidak langsung kita katakan mutlak muqaranah ini itu mengharuskan apa? Mumassah, enggak. Jadi mutlaknya itu dari sisi muqaranah, bersama. Ketika dia dimasukkan dikoid dengan makna, maka muqaranah itu sesuai dengan makna yang dikoid. Ya kan? Saya ini bersama kalian di sini. Saya ana ma'atullah misalnya. Ana ma'atullah. Apa? Kalau antum lihat sekarang, saya ma'nya di sini ada makna muqaranah secara umum. Ya kan? Tapi dari sisi makna lain ditambah, itu bersama apa? Kita satu tempat.
Iya. Satu tempat. Atau dikatakan syarabtu al-qahwa ma'a halib. Saya minum susu, kopi sama susu. Dicampur. Makanya di situ pertama makna umum muqaranah, yang kedua apa? Dari makna itu mewujud apa? Bercampur. Karena kopi susu. Iya. Kalau dikatakan lain lagi, misalnya contoh di sini, fa innahu yuqal mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Lihat. Apakah kita dari konteks ini, makna ini, saya berjalan dan bulan bersama saya, apakah makna muqaranah jelas ada, ya kan? Makna umum muqaranah. Sekarang masukkan, ada apa namanya, al-muhada fil makan, setara dengan tempat? Tidak. Atau mumasa, bercampur? Tidak ada. Karena konteksnya memang menunjukkan seperti itu. Cuma makna apa? Muqaranah saja. Iya, muqaranah saja. Jadi kalau dikoitkan, maka makna itu akan masuk sesuai dengan apa yang dikoitkan dari makna tersebut. Contohnya ini, kalau dikatakan seperti ini, maka tidak ada antum bahwa saya, oh bulan ke bumi berarti, atau fulan yang naik ke bulan. Iya, seperti itu. Tapi makna umum yang ada. Ya. Makanya apalagi ketika Allah katakan wa huwa ma'akum, yaitu ma'iyah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di mana? Fawqa arsy. Berarti sama sekali ma'iyah di situ cuma bermakna apa? Mutlaqul muqaranah. Bukan Allah bersama zatnya di mana? Di bumi bersama makhluknya. Tidak ada. Tidak ada. Kata beliau demikian pula, fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana aw an-najmu ma'ana, atau bintang. Untuk berjalan bintang di atas. Wa yuqalu hadzal mata' ma'i li mujama'atihi laka. Ini barang-barang ini bersama saya. Karena dia bersamamu untuk pegang. Atau di sampingmu. Kata beliau, wa in kana fawqa ra'sika fallahu ma khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan. Jadi kalau Allah katakan sifat ma'iyahnya ini hakikat untuk Allah secara hakiki, betul-betul Allah bersama, tidak mengharuskan dikatakan zatnya berada di bumi, tidak. Dari mana apa? Allah mengilmui kita. Dan bersama itu Allah SWT di atas arsy-Nya tinggi. Jadi dua hal yang tidak saling apa? Bertolak belakang. Itu yang diinginkan oleh musannif rahimahullah. Kemudian kita masuk yang ketiga. Kata beliau, al-wajhu tsalis law furida imtina'u al-ijtima' al-ma'iyyah wal 'ulu fi haqq al-makhluq. Kata beliau, seandainya, taruhlah, ini yang saya syaratkan tadi. Taruhlah bahwasanya berkumpulnya sifat ma'i dan ulu itu tidak ada pada makhluk, tidak ada. Tidak bisa kita katakan makhluk. Kata beliau, walam yalzam ay yakuna dzalika mumtani'an fi haqqil khaliq. Ini kalau beda yang tadi ya. Kalau dikatakan taruhlah makhluk tidak bisa berkumpul padanya dua sifat yang saling bertentangan. Maka kita katakan tidak bisa juga katakan Allah tidak ada seperti itu karena makhluk tidak bisa. Makhluk tidak bisa. Kata beliau, walam yalzam ay yakuna dzalika mumtani'an fi haqqil khaliq alladhi jama'a nafsihi bainahuma. Dan tidak mengharuskan ini terlarang juga untuk Allah yang dia kumpulkan dua sifat itu untuk zatnya. Lianna Allah Ta'ala la yumathiluhu syai'. Tidak ada yang semisal dengannya min makhluqatihi kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Kata lianna Allah Ta'ala la yumathilu syai'. Tidak ada yang semisal dengannya dari makhluk-makhluknya sebagaimana Allah firman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa ila hadzal wajh asyara Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi al-aqidah al-wasithiyah. Min majmu'i al-fatawa haitsu qala wa ma dzakara fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min 'uluwihi atau ma dzakara min 'uluwihi wa fawqiyatihi fa innahu subhanahu laysa kamitsli syai' fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Kata beliau, apa yang disebutkan pada Al-Qur'an dan Sunnah dari kedekatannya Allah dan ma'iyahnya, itu tidak menafikan apa yang disebutkan dari madzukira situ ya. Apa yang disebutkan dari sifat ulunya dan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya fi jami'i nuhutihi, pada seluruh sifat-sifatnya.
Wa huwa aliyyun fi dunuihi, dia tinggi pada kedekatannya, wa qaribun fi uluhi, dan dia dekat pada ketinggiannya. Iya. Jadi Allah tinggi bersama kedekatan Allah, dan Allah dekat bersama ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah besok kita selesaikan ini ya. Supaya tidak terlalu lama. Iya. Sekira cukup dulu. Insyaallah. Kita masuk di tatimah. Nah, ini tatimahnya penyebutan tentang penetapan sifat ulu dari dalil yang menentukan hal tersebut. Jadi ini panjang memang, karena ya kadang orang bingung bagaimana dikatakan ma'iyah dengan ulu. Ya, ma'iyah dengan ulu. Baik, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.